Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang demokrasi di Indonesia saat ini. Nama kami dari kelompok anggota kelompok 9, yaitu saya Sabila Putri Aisyah Ali, Yosefin Mardianti, Carisa Indasari, Ajia Nuri Wahyuda Nugraha, dan Siti Koyimah. Arti demokrasi yang dijelaskan oleh teman saya Koyim. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat dan halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kepada rakyatnya untuk berpendapat serta turut serta dalam pemerintahan. Pasca Perang Dunia Kedua, demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang banyak digunakan oleh negara-negara, terutama Indonesia. Sebab demokrasi dinilai sebagai gagasan filosofis maupun praktis dalam bernegara yang mengutamakan prinsip persamaan pada hak dan kewajiban pada warga negara. Demokrasi, sebuah prinsip bernegara, memiliki versi eksplanatif yang bervariasi dari berbagai macam ahli. Seperti Montesquieu, demokrasi yang dijawantahkan oleh negara harus membagi menjadi 3 lembaga negara dengan fungsi yang berbeda namun berkesinambungan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Abraham Lincoln juga menyuarakan pendapatnya tentang konsep demokrasi, yaitu demokrasi tetap mengerucut sistem pemerintahan yang proses dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sementara menurut Aristoteles, prinsip utama dalam demokrasi adalah kebebasan, karena kebebasan dapat mengisi kekuatan. Menurut International Commission of Jurists, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para keterwakilannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sevin. Prinsip demokrasi. Demokrasi sebagai sebuah sistem politik dan pemerintahan dari suatu negara harus duduk di antara beberapa prinsip fundamental, antara lain yang pertama, bagian kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, yang kedua, pemerintahan konstitusional, yang ketiga, pemerintahan politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang keempat, pers yang bebas dan perlindungan hak asasi manusia. Yang selanjutnya, pengawasan terhadap administrasi negara, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pemerintahan yang diskusi, pemilihan umum yang bebas, pemerintahan berdasarkan hukum. Pada era sekarang, demokrasi di Indonesia sudah mulai jauh dari prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya diterapkan. Analisis politik Northwestern University, Jeffrey Winter justru menilai demokrasi Indonesia dikuasai oleh kaum oligarki, sehingga makin jauh dari cita-cita untuk memakmurkan rakyat. Hal itu dikemukakan karena semakin dalamnya jurang pemisah antara kaum kaya dan miskin. Menurutnya, konsentrasi kekayaan meningkat dan ketimpangan meningkat. Indonesia jauh lebih merata antara yang kaya dan yang miskin pada 1945 daripada sekarang. Apa yang salah? Padahal partisipasi rakyat minimal harus membawa lebih banyak kemakmuran. Kenapa ini terjadi? Karena oligarki dan elit di sini sudah menguasai sistem demokrasi dan mengontrol sehingga Indonesia punya oligarki demokrasi. Kembangnya sistem demokrasi semakin membuat oligarki menguat. Pendapat bahwa penegakan hukum di Indonesia baru dijalankan ketika dihadapkan pada rakyat kecil. Namun, jika kaum oligarki hukum seolah tak berfungsi untuk hukum dengan baik. Menurut Winters,
desakan harus berasal dari masyarakat yang secara normal bisa diwakili oleh anggota DPR. Akan tetapi dengan kondisi anggota DPR di Indonesia, maka gerakan harus dilakukan oleh rakyat secara langsung. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Hak politik warga negara akan terbatasi karena adanya kekuatan tertentu yang menguasai sistem politik. Pemilihan kepala pun bakal hanya dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki akses dalam kekuasaan politik dan ekonomi. Dampaknya, hasil dari proses pilkada tersebut akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang condong kepada kaum oligarki. Di negara yang menganut paham demokrasi, oligarki seharusnya tidak diperbolehkan karena memiliki daya rusak yang menginginkan adanya tindakan korupsi, melemahnya rule of law, dan penyalahgunaan wewenang oleh kelompok penguasa. Lebih parahnya lagi, akan sangat menghambat orang-orang yang memiliki kapabilitas dan integritas untuk berkembang. Orang-orang yang berada di luar lingkaran oligarki akan sulit untuk mendapatkan kekuasaan secara adil karena sistem sudah didesain dan dikendalikan oleh segelintir elit. Di samping itu, kematian demokrasi atau demokrasi yang bersifat manipulatif akan berpotensi tumbuh jika sistem oligarki masih beroperasi di level pemerintahan. Di level pemerintahan, organisasi, dan institusi yang berkenaan dengan kepentingan banyak orang. Seperti mahasiswa yang melakukan demo menyuarakan suara rakyat terhadap kenaikan BBM. Mahasiswa melakukan demonstrasi karena menganggap bahwa kenaikan BBM memberatkan rakyat kecil karena yang pasti akan memicu naiknya harga kebutuhan lainnya. Harga Pertalite naik 31% dan solar naiknya 25%, Pertamax naik 14%, sedangkan hal itu berbanding terbalik dengan rata-rata kenaikan upah buruh yang hanya sebesar 1,09%. Sedangkan pada tweet Jokowi menyebutkan bahwa kenaikan BBM dikarenakan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 mencapai 502,4 triliun. Subsidi yang diprioritaskan untuk masyarakat kurang mampu ternyata justru 70% dinikmati kelompok masyarakat mampu. Akhirnya keputusan pemerintah adalah dengan menaikkan subsidi BBM. Padahal berdasarkan data BPS tahun 2021, penduduk yang berpenghasilan di bawah 472.000 per bulan masuk kategori miskin. Berarti jika setiap hari orang yang membeli bensin 2 liter per hari, maka orang tersebut sudah dianggap kaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Caca. Dalam kenaikan BBM, pemerintah dianggap berpihak kepada oligarki neolib daripada berpihak pada publik. Karena pemerintah menaikkan BBM pada saat harga minyak dunia sedang turun rata-rata, harga minyak Indonesia yang ditetapkan Kementerian ISDM pun sudah turun dari 117,62 dolar Amerika Serikat per barel pada Juni 2022 menjadi 106,73 dolar Amerika Serikat per barel pada Juli. Kedua, harga BBM Pertalite naik, SPBU swasta malah kegirangan mendapatkan windfall profit. Dikutip CNBC Indonesia, bahwa harga Pertalite dan kawan-kawannya resmi naik. Situasi ini justru menjadi kabar baik bagi pengelola pom bensin swasta. Suresh Vembu, Direktur PT AKR Korporindo Tbk Akra, menjelaskan selama ini jarak atau gap harga antara bensin Pertamina dan swasta cukup jauh. Jika SPBU swasta senang, namun publik sedih, maka kebijakan menaikkan BBM ini untuk publik atau untuk mereka. Juga pemerintah mengeluh untuk memberikan subsidi kepada rakyat mengeluh, sedangkan membayar hutang pada luar negeri 400 triliun tidak mengeluh. Dalam buku nota keuangan RAPBN 2022 dijelaskan, pemerintah harus memenuhi pembayaran bunga utang dalam RAPBN 2022 sebesar 405,87 triliun. Yang bunga utang yang terdiri atas pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar 393,7 triliun dan 12,2 triliun untuk pembayaran bunga utang luar negeri. Solusi menyikapi kenaikan BBM
ialah 1. Mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat. Misalkan dengan mengubah gaya hidup kita seperti yang terbiasa jajan di luar, diubah dengan memasak sendiri atau dengan mengurangi jajan di luar. Bagi perokok yang sehari menghabiskan 2 bungkus rokok menjadi 1 bungkus atau berhenti sama sekali. Kenapa tidak? 2. Memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Bagi yang memiliki kendaraan atau mendapat fasilitas kendaraan bisa buat janjian pergi atau pulang kerja bersama-sama. Pengeluaran harga bensin atau solar bisa ringan jika ditanggung bersama-sama. Mulai dipikir lagi deh jika kita menambah kendaraan. 3. Menggunakan moda transportasi non-BBM. Misalkan sewaktu-waktu kita bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Selain bisa menghemat pengeluaran juga membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar. 4. Usahakan mengurangi kegiatan keluar rumah untuk urusan yang tidak penting. Misalkan mengatur waktu belanja atau rekreasi yang lebih berkualitas. Perbanyak pertemuan dengan anggota keluarga. Semakin sering kita meluangkan waktu dengan keluarga, semakin baik hubungan batin dan komunikasi anggota keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuda. Demokrasi yang dijalankan menurut isu di atas adalah demokrasi yang kepihakannya pada oligarki karena kebijakan dianggap hanya memihak pada elit-elit. Kekayaan untuk mempertahankan kekuasaan, siapa yang mempunyai uang pasti akan membuat penguasa yang banyak uang bisa terus berkuasa demi meningkatkan pundi-pundi kekayaannya. Solusi terhadap demokrasi yang berjalan dan isu terhadap kenaikan BBM demokrasi ini diibaratkan rumah atau bangunan. Maka pilar penyangganya adalah parpol, kebebasan sipil, serta penegakan hukum. Solusinya adalah bagaimana menghadirkan corak bernegara yang mampu menjamin sistem pemerintahan akuntabel dan responsif, perlindungan hak-hak warga negara dari negara, serta penegakan hukum demi mewujudkan keadilan secara nyata. Oleh karena itulah, tantangan terbesar mencegah robohnya demokrasi, bagaimana memperkuat kembali pilar-pilar itu sesuai prinsip demokrasi yang benar. Di atas fondasi cita-cita keindonesiaan, tantangan kita adalah di satu sisi harus selalu mengingatkan dan mengontrol parpol untuk segera berbenah, mereformasi organisasi mesin kekuasaan ini agar dikembalikan ke jalan benar. Jika terus-terusan demokrasi Indonesia dikuasai oleh oligarki, maka rakyat akan selalu tertindas. Jadi rakyat harus sadar bagaimana bahayanya oligarki untuk kelangsungan hidup. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah demokrasi yang berjalan di Indonesia pada saat ini banyak berpihak pada oligarki, apalagi pada isu yang telah kami angkat pada kenaikan BBM. Pemerintah seolah-olah benar-benar tertekan dengan subsidi pada rakyat, karena sedangkan pada APBN pemerintah hanya seperti menghambur-hamburkan RAPBN atau boros. Dia tidak bisa tinggal diam dan menerima segala bentuk kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jika memang yang dilakukan pemerintah adalah salah dan merugikan rakyat, maka rakyat harus melawan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.